Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai ikatan kimia, yaitu kegiatan pembelajaran 2 tentang ikatan kovalen. Masih sama, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Selanjutnya, kita kemarin telah membahas mengenai ikatan kimia, yaitu interaksi antar molekul, ikatan ion, dan kestabilan unsur. Kemudian, pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai ikatan kovalen yang terdiri dari ikatan kovalen rangkap, ikatan kovalen tunggal, ikatan logam, dan kepolaran senyawa. Selanjutnya, langsung saja kita akan masuk pada ikatan kovalen. Ikatan kovalen sendiri merupakan interaksi yang terjadi karena ada penggunaan elektron bersama oleh dua atom. Syarat ikatan kovalen sendiri terjadi yaitu antara atom atau unsur sejenis. Terjadi antara unsur non-logam dan unsur non-logam. Karena atom-atom non-logam cenderung menerima elektron, sehingga atom-atom non-logam bergabung dan saling menggunakan sepasang elektron atau lebih untuk membentuk senyawa kovalen. Dan yang terakhir terjadi bila ada perbedaan keelektronegatifannya yang kecil. Sifat ikatan kovalen sendiri mempunyai senyawa kovalen sederhana cenderung memiliki titik didih rendah sehingga larutannya bersifat volatil atau mudah menguap karena tarik-menarik antar molekulnya lemah. Selanjutnya, senyawa kovalen sendiri dapat berwujud padat seperti pada SiO2, kemudian cair pada H2O atau air, dan gas seperti O2 atau oksigen pada temperatur kamar. Sifat ikatan kovalen selanjutnya yaitu melarut dalam pelarut nonpolar, seperti bensena dan beberapa di antaranya dapat larut dalam pelarut polar. Selanjutnya, senyawa kovalen umumnya merupakan penghantar listrik dan panas yang kurang baik. Pembentukan ikatan kovalen. Penggambaran struktur Lewis dari ikatan kovalen disesuaikan dengan konsep ikatan dan aturan oktet, sebagaimana peranan elektron valensi dalam membentuk ikatan. Jadi, di antara dua atom digambarkan pasangan-pasangan elektron dan di sekeliling tiap-tiap atom harus terdapat 8 elektron, kecuali hidrogen, H, dan atom-atom yang dekat dengan helium. Nah, gabungan atom-atom melalui ikatan kovalen akan membentuk molekul. Kemudian, tiap pasangan elektron sendiri itu menggambarkan satu ikatan. Lihatlah gambar ikatan ini. Contoh pertama. Ada elektron yang akan dipakai bersama, ada H. Nah, kemudian pasangan elektron yang tidak membentuk ikatan disebut sebagai pasangan elektron bebas. Macam-macam ikatan kovalen. Ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, dan ada ikatan kovalen koordinasi.
Yang pertama, ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal merupakan ikatan kovalen yang melibatkan pemakaian bersama satu pasang elektron oleh dua atom yang berikatan. Ikatan kovalen yang terbentuk dilambangkan dengan garis tunggal. Seperti ini. Kemudian, ikatan kovalen tunggal terjadi pada senyawa seperti berikut. Yang pertama, dalam pembentukan molekul H2 dari atom-atom H. Atom H memiliki satu elektron. Unsur H terletak pada periode 1. Maka, atom H stabil. Jika elektron valensinya 2, seperti helium, maka akan berikatan. Jadi, atom H yang satu dengan yang lain saling meminjamkan elektronnya membentuk molekul H2. Reaksinya ditulis seperti ini. H 1 dengan H berikatan akan membentuk seperti ini. Yang B, pembentukan molekul Cl2. Atom Cl memiliki nomor atom 17. Memiliki jumlah elektron pada setiap kulit atomnya adalah 287. Kemudian agar mempunyai susunan elektron seperti susunan elektron gas mulia, maka Cl yang mempunyai 7 elektron valensi perlu 1 elektron lagi. Jadi dia otomatis menangkap elektron. Nah, ketujuh buah elektron pada kulit terluar ada dalam orbital P yang tersusun atas 3 buah suborbital. Dengan demikian, ketujuh elektron tersebut ada dalam susunan 6 buah pasang elektron membentuk pasangan 3 pasang elektron dan sebuah elektron tetap ada dalam keadaan tunggal. Dalam bentuk struktur Lewis, susunan elektron pada kulit terluar dari Cl dapat dituliskan sebagai Cl yang dikelilingi oleh 3 buah pasang elektron dan 1 elektron tunggal. Apabila 2 buah atom Cl membentuk ikatan kovalen, maka proses yang terjadi dapat digambarkan seperti pada gambar berikut. Cl memiliki nomor atom 17, 287, dikelilingi 7 elektron, 1, 2, 3, 8. Seperti ini. Yang C, pembentukan molekul HCl. Seperti yang B, Cl memiliki konfigurasi elektron 287, otomatis dia akan memerlukan 1 elektron untuk mencapai susunan elektron stabil. Jadi, kedua atom ini saling meminjamkan 1 elektron valensinya. Seperti reaksi berikut ini. H memiliki nomor atom 1 yang akan melepaskan elektron, yang kemudian Cl memiliki konfigurasi elektron atau memiliki kulit terluar 7 yang memerlukan 1 elektron, yang akhirnya terjadi reaksi HCl, terjadi ikatan kovalen tunggal. Selanjutnya ada ikatan kovalen rangkap. Ikatan ini melibatkan pemakaian bersama lebih dari 1 pasang elektron
oleh dua atom yang berikatan. Ikatan kovalen, terutama ikatan kovalen rangkap, dibedakan menjadi dua, yaitu ikatan kovalen rangkap 2 dan ikatan kovalen rangkap 3. Yang pertama, ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 yaitu ikatan kovalen yang melibatkan pemakaian bersama dua pasang elektron oleh dua atom yang berikatan. Ikatan kovalen sendiri dilambangkan dengan garis rangkap 2. Contoh, pada ikatan antara dua atom oksigen membentuk molekul O2. Pembentukan molekul O2 seperti pada contoh, elektron valensi O adalah 6. Setiap atom O saling menyumbangkan 2 elektron untuk mencapai oktet. Terjadi struktur Lewis pada gambar ini. Nah, struktur Lewis untuk O2 dapat digambarkan dengan tanda garis rangkap 2, sehingga molekul O2 dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang kedua, ada ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 3 yaitu suatu ikatan dengan memakai 3 pasang elektron milik bersama. Ikatan rangkap 3 diberi tanda 3 garis. Nah, ikatan rangkap 3 yang seperti dicontohkan pada N2 sangat kuat sehingga di udara nitrogen sulit bereaksi. Nitrogen merupakan unsur terbanyak. Jadi, nitrogen keluar masuk tubuh manusia tanpa mengalami perubahan kimia. Pada suhu dan tekanan tinggi, nitrogen baru bisa bereaksi membentuk senyawa. Seperti pada contoh, nitrogen, elektron valensi N adalah 5. Setiap atom N saling menyumbangkan 3 elektron untuk mencapai oktet. Nah, struktur Lewisnya yang pertama, N memiliki elektron valensi 5, kemudian menyumbang elektron pertama, yang kedua pun sama menyumbang elektron kedua, dan sampai menyumbang elektron ketiga. Struktur Lewis untuk nitrogen dapat digambarkan dengan tanda garis rangkap 3, sehingga molekul N2 dapat dinyatakan dengan seperti ini. Nah, kemudian ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang dipakai bersama berasal dari salah satu atom yang berikatan. Dengan demikian, atom-atom yang berikatan secara kovalen koordinasi, salah satunya harus mempunyai pasangan elektron bebas, dan atom pasangannya harus mempunyai orbital kosong. Ikatan ini sering juga dinamakan ikatan datif atau semipolar. Untuk menunjukkan dari mana asalnya elektron, ikatan digambar dengan tanda panah. Sebagai contoh, pada pembentukan ikatan kovalen koordinasi dalam NH4+, yang dibentuk dari NH3 dan ion H+ melalui reaksi NH3 plus H+ menjadi NH4+. Seperti pada gambar berikut ini. Pada molekul NH3, atom N mempunyai satu pasang elektron bebas yang digunakan untuk mengikat ion H+ dengan membentuk ikatan kovalen koordinasi. Dalam penulisannya pun ditulis dengan tanda panah. Seperti ini. Dengan reaksi proses pembentukan ikatan kovalen koordinasi, yang pertama itu pembentukan ion H+ dari atom H. Dan NH3 menyumbang elektron bebasnya membentuk ion amonium atau NH4+. Selanjutnya, perhatikan animasi pembentukan ikatan kovalen koordinasi.
Nitrogen memiliki elektron valensi 3, yang kemudian ada H yang berikatan. Dan atom H yang ion H+ akan diberikan sumbangan pada nitrogen. Nah, menurut Suyatno, syarat terjadinya ikatan kovalen koordinasi yaitu atom donor mempunyai pasangan elektron bebas, atom donor sudah mencapai konfigurasi yang stabil, dan atom akseptor masih kekurangan pasangan elektron dalam mencapai kestabilan atau sudah tidak mempunyai elektron. Contoh terbentuknya senyawa SO3. Konfigurasi dari S16 286 dan O8 yaitu 26 membentuk struktur kimia seperti ini. Pada ikatan O dengan S terjadi ikatan kovalen rangkap 2 seperti ini, dan pada SO di sebelah kanan memiliki ikatan kovalen koordinasi karena S menyumbangkan 2 buah elektron pada O. Sedangkan terbentuk struktur Lewis seperti ini. Ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik yang terjadi antara muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron-elektron yang bebas bergerak. Ikatan antar atom dalam unsur logam dengan menggunakan interaksi elektron valensi. Atom-atom logam dapat diibaratkan seperti bola pingpong yang terjejal rapat satu sama lain. Atom logam mempunyai sedikit elektron valensi sehingga sangat mudah untuk dilepaskan dan membentuk ion positif. Perhatikan gambar berikut ini. Dia merupakan ion logam bermuatan positif di dalam elektron. Menurut teori awan elektron, kristal logam terdiri atas kumpulan ion logam bermuatan positif di dalam larutan elektron yang mudah bergerak. Ikatan logam terdapat antara ion logam positif dan elektron yang mudah bergerak tersebut. Selanjutnya, struktur logam seperti gambar di atas dapat menjelaskan sifat-sifat khas logam, yaitu berupa zat padat pada suhu kamar akibat adanya gaya tarik-menarik yang cukup kuat antara elektron valensi dalam awan elektron dengan ion positif logam. Kemudian dapat ditempa, artinya dia tidak rapuh, yaitu bisa dibengkokkan dan dapat direntangkan menjadi kawat. Yang ketiga, penghantar atau konduktor listrik yang baik, akibat adanya elektron valensi yang dapat bergerak bebas dan berpindah-pindah. Kemudian, masuk kepada kepolaran senyawa. Kompetensi dasar menganalisis kepolaran senyawa dengan merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan kepolaran senyawa. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan sifat kepolaran suatu senyawa. Kepolaran senyawa dapat ditentukan berdasarkan perbedaan keelektronegatifan atom-atom yang membentuk senyawa dan bentuk molekul senyawa kovalen. Senyawa kovalen dapat dibedakan menjadi senyawa kovalen nonpolar dan senyawa kovalen polar. Ikatan polar dan nonpolar. Pada molekul nonpolar, molekul yang tidak diperlihatkan adanya kutub positif dan kutub negatif dalam molekulnya.
Seperti contoh pada molekul diatomik seperti H2, Cl2, O2, dan BCl3. Untuk molekul polar sendiri, molekul yang memperlihatkan adanya kutub positif dan kutub negatif dalam molekulnya. Seperti molekul diatomik yang terdiri dari dua atom berbeda keelektronegatifan seperti NH3, H2O, dan HCl. Perhatikan contoh pada gambar berikut. Ada hidrogen, ada asam klorida. Nah, pada molekul nonpolar dapat dilihat pada H2 dan BCl3. Dia molekul nonpolar mempunyai bentuk simetris. Distribusi rapatan elektron molekul nonpolar merata. Sedangkan untuk molekul polar, dia mempunyai bentuk yang tidak simetris. Dan distribusi rapatan elektron molekul polar tidak merata. Nah, terima kasih. Demikian video dari saya. Apabila banyak kesalahan, semoga bermanfaat dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bersemangat.